Batangnya pendek sudah berbuah, tidak memerlukan lahan yang luas dan bisa dijadikan hiasan di depan rumah kita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbok Jar. Saat ini Mbok Jar ingin mereview pisang rojo pendek atau pisang hijau pendek dan berbagai keuntungan menanam pisang jenis ini. Keuntungan yang pertama yaitu tidak memerlukan lahan yang luas, karena tanaman pisang rojo pendek atau pisang hijau pendek ini batangnya tidak terlalu tinggi dan bisa ditanam di halaman rumah, di pojok-pojok pekarangan maupun di sela-sela tanaman lain. Nah, selain itu, daunnya juga lebih pendek dan lebih kecil dibanding daun pisang pada umumnya. Nah, keuntungan yang kedua adalah waktu tanam pisang hijau pendek lebih cepat berbuah dibanding pisang jenis yang lain. Nah, biasanya kita menanam pisang hijau pendek ini setahun sudah bisa berbuah dan dipanen ya. Tentu saja bila tanahnya subur dan cukup mendapatkan sinar matahari. Nah, keuntungan yang ketiga adalah jarak tanam antara satu rumpun pohon pisang dengan rumpun pohon yang lain itu tidak terlalu jauh. Nah, karena bentuk perawakannya yang kecil, jarak tanam bisa diatur 1 kali 1 meter atau 1 kali 1,5 meter saja. Ini sudah pada berbuah, walaupun agak rapat ya, tapi semua rumpun pisangnya bisa keluar buahnya. Hal ini tidak mungkin dilakukan apabila kita menanam pisang kepok atau pisang hijau yang batangnya tinggi-tinggi. Tentu jarak satu pohon dengan yang lain harus 2 kali 2 meter ya, biar cukup ada ruang. Tapi kalau misalnya pisang hijau pendek ini tidak memerlukan jarak yang terlalu jauh antara rumpun yang satu dengan rumpun yang lain. Nah, keuntungan yang keempat adalah apabila kita merawat, misalnya mempruning daunnya atau menyunat jantung pisangnya, kita tidak perlu memerlukan penggalah. Begitu pula kalau kita mau memanen, kita tidak perlu repot-repot mencari penggalah atau bambu untuk menusuk batangnya ya, karena kita bisa langsung memanen dan mengiris pangkal tangkai pisangnya ya. Keuntungan yang kelima adalah apabila kita menanam pohon pisang hijau pendek atau pisang raja pendek ini, selain kita menanam pohon buah, kita juga sekaligus bisa memanfaatkan sebagai tanaman hias, yaitu apabila ditanam di pekarangan rumah atau di depan rumah, kita bisa memadukan dengan tanaman yang lain sebagai pemanis halaman. Dengan adanya serumpun pisang rojo pendek akan mempertambah cantik suasana halaman rumah kita ya. Pasti orang-orang yang lewat atau yang mampir ke rumah kita akan takjub melihat pohon pisang kita yang pendek namun berbuah lebat seperti ini. Nah, keuntungan yang keenam adalah rasa dari pisang hijau pendek ini yang sangat manis, lembut, dan cocok dimakan sebagai buah pencuci mulut yang praktis. Nah, banyak sekali kan keuntungan kita menanam pohon pisang hijau pendek atau pisang raja rendah ini ya. Tentu saja sebutan di daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda-beda. Sekarang tiba saatnya Mbok Jar memanen pohon pisang rendah ini. Nah, tidak memerlukan tenaga yang cukup banyak ya untuk memanennya, karena kita bisa langsung memangkas tangkai buahnya. Tapi tentu saja dengan hati-hati agar buahnya tidak terjatuh ya pemirsa. Tak pakai waktu lama, satu tandan pisang sudah berhasil dipanen. Tinggal Mbok Jar memanen yang satunya lagi. Dan tandan yang ini belum masak pohon ya, nggak seperti yang satu tadi yang sudah beberapa buah sudah masak dari pohon. Tapi ini juga termasuk sudah cukup tua ya. Karena kalau misalnya kita memanen pisang hijau maupun pisang ambon ataupun pisang hijau rendah atau hijau pendek, sebenarnya kurang bagus sih dipanen kalau sudah masak dari pohon.
Tapi karena ini terlanjur, karena kemarin Mbok Jar sibuk gak sempat memanen, jadi dibiarkan pisangnya masak dari pohon. Nah, seperti biasanya kalau kita habis memanen pisang, sebaiknya ditebang sekaliannya pohonnya agar nanti anakan pisangnya itu akan lebih leluasa mendapatkan sinar matahari dan akan lebih cepat berkembang untuk kemudian bisa segera cepat berbuah kembali. Nah, kita singkirkan dulu batang-batang pohon pisangnya agar membusuk dengan sendirinya dan nanti bisa jadi pupuk kompos ya. Kita singkirkan di pojok pekarangan. Nah, sekarang tiba waktunya Mbok Jar bersiap mengangkat 2 tandan pisang ini untuk dibawa pulang ya. Dan semoga yang sudah masak tidak rontok. Alhamdulillah yang setandan sudah nangkring dalam keranjang dan semoga panjangnya nggak roboh ya, untuk ditambah kembali 1 tandan berikutnya. Dan sekarang nggak ada salahnya Mbok Jar mengambil sebagian yang sudah masak untuk dikasihkan ke yang punya rumah biar berkah ya, yang punya pisang mendapatkan bagian sedikit. Alhamdulillah, semoga 2 anakan pisang ini nantinya bisa cepat tumbuh gede dan bisa segera berbuah, karena kata yang empunya, pisang rojo pendek ini cepat sekali pertumbuhannya dan mereka sampai kewalahan makan hasil kebunnya. Oleh karena itu dijual ke Mbok Jar. Nah, demikian tadi review Mbok Jar tentang keuntungan menanam pisang rojo pendek atau pisang rendah. Semoga bermanfaat dan tak ada salahnya para sahabat-sahabat Mbok Jar menanam pisang rendah di halaman rumah, di pekarangan maupun di kebun-kebun agar bisa memanfaatkan hasilnya. Nah, sekarang Mbok Jar mau coba ya rasanya gimana pisang rendah ini ketika dimakan masak dari pohon. Pasti enak banget kan ya. Bismillahirrahmanirrahim, Mbok Jar cicipin ya. Manis banget pemirsa, manisnya tuh sampai benar-benar legit gitu. Pokoknya enak banget deh, cocok dimakan sebagai buah pencuci mulut. Nah, demikian tadi review Mbok Jar tentang keistimewaan dan keunggulan pisang raja pendek atau pisang hijau pendek. Semoga bermanfaat. Silahkan like, share, dan subscribe bagi yang baru menemukan channel Mbok Jar. Dan terima kasih untuk dukungan pemirsa semua yang selama ini sudah mendukung Mbok Jar. Terima kasih banyak. Semoga dibalas kebaikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.